Alhamdulillah, iya lagi rame itu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, anak lagi lucu-lucunya kok ditenggelamkan. Tadi 1 jam yang lalu saya lihat videonya ya, proses penenggelamannya itu memang ngeri banget ya. Nah, jadi ini harus diperiksa semua, termasuk orang tuanya. Nah itu kan pacarnya atau siapa? Pacarnya. Oh pacar, ya sudah kita mengapresiasi kepada Polda Metro Jaya, khususnya Pak Dirkrimum Kombes Wira. Beliau baru tapi alhamdulillah menangani kejadian-kejadian termasuk kemarin yang membunuh siapa itu, yang membunuh mahasiswi ya, sudah tertangkap juga. Nah sekarang proses ini kalau saya lihat CCTV-nya memang sudah jelas dan ini harus diungkap. Kami percaya kepada teman-teman di Polda Metro Jaya akan bisa mengusut tuntas ini motifnya apa, terus kemudian siapapun yang terlibat dalam kasus pembunuhan penenggelaman Dante ini harus dihukum yang seberat-beratnya. Terus ini juga dijerat dengan pasal berlapis, ada pasal pembunuhan berencana. Iya dong, kalau saya melihat videonya memang ada perencanaan. Jadi pasalnya berlapis, ada perencanaan pembunuhan, terus kemudian pembunuhan, dan kemudian nanti ada unsur berita bohong dan lain-lain itu biar kepolisian. Dan saya percaya Polda Metro Jaya itu kalau dalam urusan ini itu pasti akan terbongkar siapapun yang terlibat. Gitu. Tapi kalau dilihat dari motifnya sendiri, Gus sendiri lihatnya seperti apa sih Gus? Nah, untuk motifnya saya belum tahu ya, hasil pemeriksaannya seperti apa saya belum tahu motifnya. Memang teman-teman sudah tahu motifnya pelaku membunuh itu apa motifnya? Masih dalam penyelidikan ya. Ya sudah kita tunggu karena ini kasus pembunuhan seorang anak ini tentu kita tidak boleh mendahului kepolisian. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk memeriksa semuanya. Orang tuanya dimintain jadi saksi, ibunya kan itu kan. Ini kok bisa dibawa apa itu? Kok bisa bersama pacarnya itu bagaimana? Polisi pasti bisa itu. Dan ini nggak bisa mengelak ini. Untung ya CCTV-nya kolam renang itu begitu nampak jelas, proses begitu kan diambil tuh anak itu kan ketika lagi bersandar itu kan. Terus di sebelah kirinya itu siapa ya? Anak dari pria. Astagfirullah, anaknya pelaku, bapaknya melakukan pembunuhan di depannya anak pelaku, di depan anaknya kan, wah sadis banget ini. Gitu. Gus, kalau melihat dari video CCTV itu sendiri ada unsur kesengajaan? Iya, ada unsur kesengajaan. Gak mungkin lah ada anak, terus kolamnya dalam banget, kemudian ditarik sini, terus kemudian anak itu lama dibekap begini kan itu kalau saya lihat itu. Polisi sudah paham itu. Kami percaya betul kepada Polda Metro Jaya dan kami mengapresiasi banget. Tolong kasus ini diusut setuntas-tuntasnya, siapapun yang terlibat harus diperiksa karena anak ini aduh. Saya punya nama anak namanya Muhammad Fadil Imran aja mau nyebrang ke jalan aja kita jaga betul kok ini anak sudah umur 6 tahun malah diperlakukan seperti ini. Jahat ini, sadis. Tapi gue sebagai orang kelalaian orang tua ini bukan kelalaian ya. Makanya ini harus diperiksa semua. Kenapa anak itu kok bisa mandi terus dibiarkan begitu saja, yang jaga ini siapa? Kan ini harus diperiksa semua. Kita husnudon kepada semua, tapi kan polisi sudah bisa menangkap pelakunya. Nah nanti akan dikembangkan nanti. Nah termasuk bukti WA dan lain-lain, dia percakapan dengan siapa, kenapa kok membunuh anak tersebut, motifnya apa anak ini punya, almarhum ini punya warisan atau apa, kita nggak tahu kan. Nah biarkan polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Gus, tapi hal yang manusiawi nggak sih Gus ketika seorang ibu tahu anak itu sudah dinyatakan biru di rumah sakit dan dia katanya dikabarkan gigit seluruh tubuh anaknya gitu. Oh digigit seluruh tubuh? Untuk anak itu supaya bangun refleks gitu. Biar dapat sudah dinyatakan meninggal.
Jadi Info. begitu Atau pas, bagaimana? begitu pas Infonya kejadian, infonya pas kejadian anak itu dilarikan ke IGD Gus, IGD rumah sakit. Nah setelah sampai di IGD, orang tua tersebut kemudian datang dan memastikan bahwa anak tersebut Masih hidup, masih respon. kayak memberikan respon atau tidak dengan makanya orang tua tersebut memberikan kayak segigitan gitu loh Gus. Jadi yang tahu tentang hubungan ibu dan anak ini kan ibunya sendiri ya. Apakah ketika sebelumnya sering nggak sadar terus digigit sadar? Nah makanya nanti biar polisi yang menanyakan. Kan saya nggak bisa menyimpulkan, oh itu tidak wajar. Nggak bisa juga. Ada orang itu ketika melihat entah pasangan kita yang sering nggak sadar atau kemudian anak kita yang sering nggak sadar, untuk menyadarkan itu digigit biar jerit atau bagaimana, wallahu alam. Jadi biarkan aja teman-teman media tetap sabar, biarkan teman-teman polisi melaksanakan tugasnya dan kita berikan kesempatan. Saya yakin dan percaya kasus ini akan terbongkar setransparan mungkin. Berarti si ibu juga perlu diperiksa. Loh ya dong, namanya kan pasti diperiksa itu. Pasti siapapun ini, kenapa anak ini kok ikut sama pacarnya, itu disuruh siapa, terus kenapa ibunya misalnya nggak ikut. Nah ibunya nggak ikut waktu itu. Syuting katanya. Oh syuting, ya udah nanti akan ditanya itu, semua pasti ditanya. Itu jaketnya kok rompinya BKN itu, dapat dari mana itu? Gitu ya. Gus, makasih Gus. Gus, Makasih, ada pesan moral nggak sih Gus yang ingin disampaikan Gus? Ya pesan moral adalah anak itu kan sebuah perhiasan indah ya. Jadi anak itu dengan adanya anak itu sama Allah ya untuk dijaga, dipinterkan agar supaya nanti anak ini akan mengganti kita untuk menjadi orang baik. Jadi turunan itu penting. Makanya saya kaget juga kok ada seorang anak sampai ditenggelamkan di situ. Ini motifnya apa? Nah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Dirkrimum, Bang Wira beserta seluruh jajaran anggotanya untuk membongkar apa motifnya dan sebagainya. Ya, saya kira itu ya. Oke. Moral orang tua Gus yang memiliki anak masih di bawah umur untuk tidak sembarangan memberikan atau memiliki. Iya betul. Pesan moralnya adalah kalau kita punya anak misalnya apalagi di usia 6 tahun, hendaknya orang tua tetap mengawasi. Jangan sampai gampang mudah percaya walaupun orang itu misalnya pacar baru kita misalnya. Tetap itu tidak boleh, gitu kan? Karena ya ini apa yang terjadi. Jadi hikmahnya adalah dengan kasus ini kita nggak boleh sembarangan untuk memasrahkan anak kita kepada orang lain. Ya, gitu ya. Makasih Oke. Gus. Makasih banyak Gus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.